Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur di Minggu Raya kita hari ini kita boleh dipertemukan dalam cinta dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ya. Tuhan masih memberikan waktu yang sangat baik bagi kita. Ya, tentunya semuanya oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sampai kepada kebenaran firman Tuhan, ya, kita akan terus mengulangi yaitu visi dan misi daripada gereja kita. Dan tentunya nanti firman Tuhan akan terus mengarah kepada visi dan misi daripada gereja kita. Itu sebabnya kita sama-sama dulu lihat visi dan misi gereja kita, dan kita akan baca secara bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3, lihat. Membangun keluarga kerajaan Allah yang bertumbuh dalam pengenalan kasih Yesus Kristus untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Lalu misi 1, 2, lihat. Mewujudkan keluarga kerajaan Allah yang berkarakter Kristus. Lanjut. Menggerakkan jemaat untuk menjadi saksi Kristus sebagai perwujudan pengenalan kasih Kristus dalam hidupnya. Yang berikutnya, memperlengkapi dan mempersiapkan jemaat gereja Pentakosta Tuba menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang menjadi visi dan misi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan ini sekali lagi akan terus kita ulang setiap kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, saya sudah siapkan ayat-ayat firman Tuhannya, dan kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ayat yang genap. Oke. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan mulai. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang ke dalam seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Silakan duduk
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang pokok anggur. Dan kalau kita berbicara tentang pokok anggur, maka kita juga akan teringat dengan satu lagu pujian anak-anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah, sekali lagi, pastilah, sekali lagi, pastilah. Apa kelanjutannya? Kau akan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembahasan kita tentang pokok anggur ini, kita akan melihat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Yesus pokok anggur yang benar. Dan yang kedua, Bapak pengusaha pokok anggur. Lalu yang ketiga, orang percaya sebagai ranting daripada pokok anggur. Oke, baik. Kita akan lihat poin yang pertama, yaitu Yesus adalah pokok anggur. Ya. Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Dikatakan di situ, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Akulah pokok anggur yang benar. Ini adalah pengakuan daripada Yesus kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Tetapi sesungguhnya pengakuan ini disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak pada waktu itu, kepada para murid-murid pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada alasan daripada Tuhan Yesus yang paling mendasar. Ada hal yang sangat penting yang mau Yesus sampaikan kepada orang banyak pada waktu itu. Kita mulai dari kata akulah. Yang pertama, akulah, ini dalam bahasa aslinya ego eimi. Katakan dulu, ego eimi. Sekali lagi, ego eimi. Lalu enihu, ya. Ego eimi, enihu. Jadi kata ego eimi dan enihu ini artinya aku adalah, akulah dia. Ya. Jadi kata ini sebenarnya penegasan daripada Yesus. Aku adalah, akulah dia. Akulah dia. Akulah dia. Maksudnya di situ, saudara, ini juga mengingatkan kita akan apa yang dialami oleh Musa ketika Musa mendengarkan suara Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada dia, aku adalah aku. Pernah dengar itu? Pernah dengar kalimat itu? Aku adalah aku, kata Tuhan kepada Musa. Artinya Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada Musa bahwa dia adalah Tuhan yang benar, bahwa dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh benar, bahwa dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Hai Musa, akulah yang menciptakan alam semesta. Hai Musa, akulah yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Hai Musa, akulah Allah, akulah Tuhan nenek moyangmu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus kembali mengatakan kepada orang banyak, akulah pokok anggur yang benar, akulah sesungguhnya. Yesus ingin mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, orang banyak pada waktu itu, akulah Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Akulah Tuhan
yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Amin. Sampai di sini mengerti? Jadi Yesus itu bukan jadi-jadian. Yesus itu bukan dijadikan manusia menjadi Tuhan. Mengerti sampai di sini? Dia yang datang dari surga, ya. Dialah Tuhan yang ada di surga, lalu datang hadir di tengah-tengah dunia, memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ternyata persoalan pokok anggur ini, kebun anggur ini, bukan hal yang baru dalam konteks bangsa Israel. Kita coba lihat dulu, ya, sebelum kita masuk ke sana. Jadi kata ego Elihu ini merujuk kepada yang ilahi, merujuk kepada Allah yang benar. Kata ini hanya ditujukan kepada Allah saja, Tuhan saja. Kepada manusia tidak bisa, saudara. Di situ ada unsur ilahinya. Yuk, naik ke slide berikutnya. Nah, ini Yesaya 5 ayat yang ke-7. Salah satu ayat kebenaran firman Tuhan mengenai tentang kebun anggur. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Ya, coba kita cermati. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah Israel. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari semenjak dahulu kala bangsa Israel itu sudah Tuhan jadikan sebagai kebun anggurnya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, sesungguhnya Yesus sedang mengingatkan firman Tuhan ini kepada pendengarnya pada waktu itu. Sehingga mereka mengerti betul bahwa ketika Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, Yesus sedang mengingatkan ayat ini. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Yesus menegaskan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Yesus ingin mengatakan kepada bangsa Israel, aku loh yang mengingatkan, aku loh yang berbicara, yang mengatakan bahwa Tuhan menjadikan umat Israel sebagai kebun anggurnya Tuhan. Lalu yang berikutnya, oke. Nah, hal yang pertama tadi Bapak Ibu supaya kita pahami bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan sekaligus juga itu mengingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa dialah yang menyampaikan itu juga dahulu kala kepada bangsa Israel. Amin. Sampai di sini mengerti? Amin.